Developers, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi PPN. Apa itu PPN? PPN adalah pajak pertambahan nilai. Yang dimaksud dengan PPN adalah pajak yang dikenakan atas terjadinya transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. Oke. Penekanannya di sini adalah penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Oke, kita coba kasih dulu ya. Intinya adalah PPN yang terutang. Terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Maksudnya gimana? Ketika terjadi satu penyerahan barang kena pajak saja atau jasa kena pajak saja atau kedua-duanya yang dikatakan barang dan jasa kena pajak itu terutang PPN. Kalau gitu, apa aja ya yang dimaksud dengan barang kena pajak dan jasa kena pajak? Aturan mana yang menentukan itu? Oke. Undang-Undang Pajak menentukan bahwa barang kena pajak adalah semua barang kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang. Yang dimaksud dinyatakan lain oleh undang-undang dalam artian sini adalah barang yang tidak terutang PPN. Ya, jasa juga yang tidak terutang PPN. Jadi kalau untuk membatasi barang apa saja yang dikenakan pajak, semua barang kecuali dinyatakan lain. Terus untuk memudahkannya gimana? Kita ingat aja yang dikecualikan. Berarti barang tidak kena pajak saja atau jasa tidak kena pajak saja yang perlu kita pahami. Artinya di luar dari pengecualian dimaksud oleh undang-undang PPN maka terjadi atau terutang PPN. Oke. Ketika di sini ada barang kena pajak, saya sebut dengan non barang kena pajak aja atau non BKP supaya apa? Supaya lebih mudah difahami, diingat ya. Non JKP. Berarti yang terutang hanya ini aja. Di sini tidak terutang. Kalau gitu yang dimaksud dengan terutang apa? Yang dimaksud dengan terutang adalah pajak yang harus dibayar atau yang muncul setelah terjadinya transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sekarang kita bicara barang kena pajaknya dulu. Barang kena pajaknya dulu apa aja? Tadi sudah saya katakan semua barang kecuali dinyatakan lain. Kalau gitu batasannya adalah tidak kena pajak saja dulu ya. Non BKP-nya dulu aja. Saya tidak bicara detail semua seperti apa yang dipaparkan di undang-undang karena saya menekankan pada pemahaman dulu di sini. Oke. Jadi yang pertama adalah salah satu contoh aja. Barang kena pajak adalah barang yang digunakan untuk kebutuhan rakyat banyak. Bahan pangan atau bahan makanan pokok yang digunakan untuk rakyat banyak. Misalnya apa? Misalnya jagung. Jagung, beras, gandum dan lain-lain yang digunakan untuk kebutuhan rakyat banyak. Apabila rakyat banyak menggunakan jagung, beras sebagai bahan makanan pokok, maka ketika terjadi penyerahan barang kena pajak, ketika terjadi penyerahan barang-barang ini dia tidak terutang PPN. Kalau gitu di luar dari ini terutang PPN. Ya. Tapi kalau seandainya jagung, beras, gandum dan lain-lain digunakan bukan untuk bahan makanan pokok tapi untuk pakan ternak, ya maka dia menjadi terutang PPN. Oke, jadi ketika memahami aturan-aturan ditetapkan tidak hanya serta-merta seperti apa, ya, tetapi dilogikakan juga, gitu loh. Kalau dikatakan bahwa bahan makanan pokok yang digunakan untuk rakyat banyak, rakyat dalam artian di sini manusia. Ketika bahan-bahan ini dibutuhkan untuk bukan manusia, maka itu menjadi terutang PPN. Oke, ya. Jadi kalau kita bertransaksi dengan ini dia tidak terutang, di luar dari itu terutang. Ini salah satu saja, pahami kembali barang-barang yang tidak dikenakan pajak. Oke, kemudian untuk jasa kena pajak. Jasa kena pajak semua jasa kecuali dinyatakan lain. Sama juga seperti barang tidak kena pajak. Di non BKP kita akan bicara jasa tidak kena pajak apa aja? Jasa pendidikan formal antara lain ya. Jasa pendidikan formal itu apa? Sekolah. Oke. Sekolah, tapi kalau tidak formal seperti lembaga training. Artinya ketika kita bayar uang sekolah yang kita bayar tidak terutang PPN. Tapi kalau yang kita bayar uang training, kita ikut satu pelatihan
Apabila si penyelenggara pelatihan itu adalah pengusaha kena pajak, maka atas transaksi tersebut terutang PPN. Oke, itu yang dimaksud dengan terutang. Jadi kalau seandainya si penjual, kita bicara dalam batasan penjualan dan pembelian aja ya. Kalau terjadi penjualan barang, contoh gampangnya spidol ini aja. Kalau si penjual menjual spidol ini kepada pembeli dan barang ini tidak terkategori ke dalam barang non BKP, maka spidol ini adalah termasuk ke dalam kategori barang kena pajak. Dan untuk harga yang dibayar adalah harga yang sudah termasuk PPN. Jadi sebenarnya kalau kita beli ini, dimanapun kita beli, sebenarnya uang yang kita bayarkan untuk mendapatkan spidol ini sudah terutang PPN dan kita sudah melakukan pembayaran ya. Kenapa? Karena yang harus menanggung besarnya PPN adalah pembeli ya, tapi yang menyetorkan nanti PPN yang dibayarkan oleh pembeli adalah penjual. Oke, jadi ketika ini dijual oleh si penjual kepada pembeli, barang ini terutang PPN, pembeli melakukan pembayarannya masuk ke dalam kasnya penjual nanti menyetorkan lagi ke dalam kasnya negara khusus untuk PPN. Ya, misalnya harga spidol ini cuma 10.000. Karena ini barang kena pajak, PPN-nya sebesar 1.000. Jadi harga yang dibayar oleh pembeli adalah sebesar 11.000. Ini adalah miliknya si penjual, haknya si penjual. Ini adalah harus disetorkan ke kas negara. Ini yang dibayarkan oleh pembeli. Kemudian untuk menghitung besarnya PPN terutang adalah untuk semua jenis pajak, menghitung pajak adalah tarif dikali DPP. Nah, tarifnya PPN adalah 10%, flat di 10%, tarifnya PPN adalah 10%, kemudian dikalikan DPP. DPP-nya apa? DPP-nya adalah harga jual, harga penggantian, atau nilai lain yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Ya, tergantung pada jenis transaksinya nanti. Oke, kita ambil contohnya yang gampang aja, harga jual tadi. Kalau harga jualnya sebesar 10.000, maka PPN-nya adalah 10% kali 10.000 sehingga 1.000. So, total harga yang harus dibayar adalah sebesar 11.000. PPN-nya hanya 1.000 aja. Ya, PPN-nya hanya 1.000 aja. Kalau gitu, PPN di sini bisa dipandang dari dua sisi, dari sisi si penjual dan dari sisi si pembeli, ya. Oke, di sini ada penjual, di sini ada pembeli. Kenapa melibatkan dua hal? Karena terjadi proses penyerahan barang dari si penjual kepada pembeli yang terutang PPN. Maka PPN bisa dipandang dari dua sisi, dari sisi pembeli karena pembeli yang melakukan pembayaran, dan dari sisi si penjual yang harus menyetorkan PPN dimaksud. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu pemahaman yang masih umum. Saya rasa cukup ya, semoga bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih.